Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan saya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang rangkuman materi dari instrumentasi mesin pertanian yang saya ampuh pada dosen pengampu Dr. Siswa Sultan STP Engineering yang saya susun sendiri dengan NIM 17 15 10 30 10 23. Oke, sekilas kita akan melihat sekilas rangkuman dari instrumentasi mesin pertanian di semester genap ganjil ini ya. Maaf, genap ini. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk instrumentasi mesin pertanian sendiri kita harus mengetahui salah satu komponen yang paling penting dalam mesin pertanian, yaitu sumber daya dalam bidang pertanian itu sendiri. Nah, bagaimana sumber daya dalam bidang pertanian itu sendiri? Ternyata daya yang kita ketahui adalah sebuah gaya yang dihasilkan dalam satuan waktu adalah salah satu bagian penting dalam instrumentasi mesin pertanian. Mengapa? Karena daya dalam bidang pertanian adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mengukur laju dalam sebuah alat mesin pertanian itu sendiri. Jadi dengan kita bisa mengetahui daya, kita akan juga mengetahui bagaimana efisiensi kerjanya, bagaimana penggunaannya, bagaimana prinsip kerja dari sebuah mesin pertanian itu sendiri. Oke, dalam penggunaan dalam bidang pertanian secara umum, daya dibagi dua, yaitu daya menarik beban dan daya untuk memutar. Nah, pembagian ini didasarkan pada alat-alat mesin pertanian yang digunakan dalam budidaya pertanian itu sendiri. Jadi, daya-daya yang dihasilkan biasanya dia menggunakan lebih dominasi pada dua kategori gaya ini, yaitu daya menarik beban. Biasanya untuk traktor-traktor dia kan menarik bajak singkal, menarik bajak rotari, contohnya seperti itu. Kemudian ada juga mungkin daya dorong sebagian ya, karena kan pengembangan instrumentasi pertanian sudah mulai berkembang pesat juga tentunya. Kemudian ada daya untuk memutar juga. Nah, daya untuk memutar ini kita ketahui bahwasannya dalam mesin pertanian, alat-alat pertanian sungguh cukup berkembang pesat dan alatnya berkembang dalam bentuk baik dari segi kecil maupun yang besar. Nah, penggunaan roda dalam penerapan prinsip kerja dari setiap alat pertanian itu sendiri itu juga mulai digunakan, karena kita ketahui dalam bidang miring prinsip roda itu dia sangat memudahkan kerja dalam usaha melakukan sesuatu. Oleh karena itu dua daya ini dia yang lebih dominan dalam penggunaan bidang pertanian itu sendiri. Nah, sementara untuk jenis-jenis daya, jadi di sini ada 6 jenis daya yang mungkin akan kita sedikit singgung, yaitu ada daya manusia tentunya. Manusia sebagai operator mungkin untuk di era sekarang, namun pada zaman sebelumnya bahwasanya manusia juga berperan andil dalam melakukan budidaya pertanian itu sendiri dengan alat-alat pertanian yang sederhana. Oleh karena itu daya manusia ini merupakan daya yang utama mungkin ya, utama dan pertama dilakukan secara tradisional. Kemudian selanjutnya ada daya ternak dan hewan. Nah, kita ketahui bahwasanya dalam budidaya pertanian, terutama dalam pengolahan tanah atau mungkin penyiapan dan perawatan pemupukan, pada dulunya ternak itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan budidaya pertanian. Mengapa? Karena memang penggunaan ternak sebagai salah satu sumber daya dalam bidang pertanian itu sangat baik. Oke, selanjutnya ini daya ternak. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya daya ternak memang punya peran andil dalam budidaya pertanian itu sendiri ya. Jadi selanjutnya yaitu daya angin. Nah, daya angin dan daya air ini di nomor 4. Jadi untuk daya angin dan daya air sendiri ini memang mungkin masih sedikit digunakan di Indonesia. Jadi tapi penggunaan daya ini juga sudah banyak dilakukan. Misalnya mungkin di Belanda, mungkin kita kenal sebagai negeri kincir angin gitu ya. Nah, dia juga menggunakan daya angin dan air sebagai salah satu budidaya pertanian. Hanya saja memang kelemahannya untuk dua daya ini kita tidak bisa mengontrol itu. Mengapa? Karena memang dia murni dari alam. Kemudian hanya daya listrik. Ya, kita sudah ketahui sendiri bahwasanya dalam hukum kekekalan energi tidak bisa dimusnahkan, energi tidak bisa dibuat, dan energi hanya bisa berubah bentuk. Nah, jadi energi listrik ini juga merupakan salah satu sumber daya dalam bidang pertanian. Kemudian yang paling banyak yang digunakan adalah daya motor bakar. Nah, daya motor bakar ini lebih tren, lebih banyak digunakan dalam mesin-mesin pertanian karena mungkin satu
dia lebih mudah dan lebih murah untuk biayanya, sehingga dalam penggunaan untuk budidaya pertanian itu sendiri dia lebih pas. Ya, jadi untuk selanjutnya yaitu sejarah perkembangan traktor dan jenis-jenis traktor di bidang pertanian. Berbicara tentang sejarah, jadi traktor dulunya merupakan salah satu alat yang mungkin pertama kali dia digunakan di negeri Paman Sam ya. Jadi untuk sejarah traktor sendiri mungkin bisa teman-teman ketahui sendiri, di internet juga banyak untuk sejarah dari traktor sendiri secara kronologis juga lengkap dari tahun 1958 sampai dengan pengembangannya sekarang. Tentunya semakin berubahnya zaman, semakin berubahnya kebutuhan, pasti perkembangan traktor itu sendiri semakin pesat tentunya. Nah, untuk pengembangan traktor sendiri oleh ilmuwan Perancis, dia menyebutkan bahwasanya untuk pengembangan traktor dia harus punya 4 syarat utama. Yang pertama, volume silinder sebesar mungkin dengan luas permukaan sekecil mungkin. Nah, mengapa seperti itu? Karena diharapkan dengan luas permukaan yang kecil juga, jadi daya yang dihasilkan nantinya itu besar untuk penerapannya dalam bidang pertanian, sehingga diharapkan traktor itu benar-benar maksimal dan optimal dalam penggunaannya di lapangan. Kemudian selanjutnya kecepatan torak sebesar mungkin. Nah, ya kita ketahui sendiri bahwasanya dengan kecepatan yang optimal tentunya pekerjaan juga akan cepat selesai, dan ini juga akan menghemat waktu dan tenaga. Selain itu yaitu tekanan sebesar mungkin. Kita ketahui juga bahwasanya tekanan juga punya peran andil dalam melakukan proses budidaya. Salah satunya dalam bagaimana penerapan alat mesin pertanian di lahan. Kemudian selanjutnya yaitu ekspansi sebesar mungkin. Nah, memang mungkin secara langsung alat mesin pertanian itu tidak langsung berdampak pada kedaulatan pangan ataupun kepada kebutuhan pangan lainnya. Tapi yang pasti tanpa adanya instrumentasi pertanian yang baik, budidaya pertanian yang kita harapkan juga belum tentu akan berhasil. Oleh karena itu ini semacam sebuah sistem yang memang dia harus saling mendukung. Oleh karena itu yang diharapkan oleh peneliti kalau nggak salah Van der Rohe dari Prancis itu, jadi dia berusaha untuk bagaimana bahwasanya instrumentasi pertanian itu benar-benar mendukung dan menyokong kesuksesan dalam menjaga kedaulatan pangan, salah satunya untuk budidaya pertanian itu sendiri. Nah, banyak klasifikasi traktor, banyak macamnya. Ada mungkin yang kita kenal, ada roda 2, roda 3 dan sebagainya, yaitu hanya segelintir jenis, dan masih banyak jenis traktor lainnya. Ada juga traktor yang dia mungkin sekarang lebih khusus dia gunakan, jadi ini traktor khusus kebun, ini traktor khusus sawah, ini traktor khusus pemupukan dan sebagainya, banyak jenis. Nah, mungkin kita bagi dalam tiga bagian. Yang pertama mungkin fungsi. Dari fungsi ada general purpose traktor, dia lebih umum penggunaannya. Ada special purpose traktor, jadi dia punya kemampuan khusus, mungkin dia khusus bisa ada traktor untuk pemanen, ada traktor untuk pemupukan, ada traktor untuk penanaman. Nah, alat mesin pertanian itu juga mulai banyak berkembang. Ada plantation traktor, nah ini alat penanaman. Kemudian dari segi daya, kita ketahui bahwasanya sudah kita singgung, daya sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas kerja dalam penerapan mesin pertanian itu sendiri. Nah, dalam daya ini ada 3 klasifikasi, yaitu ada mikro, mini, sedang, bahkan ada yang tinggi. Ini hanya tergantung dia berapa besar dayanya, berapa besar horsepower yang dihasilkan. Kemudian ada roda, nah ini seperti kita singgung, ada roda kepriak dan roda ban karet. Nah, untuk seperti apa sih roda kepriak dan roda ban karet, saya pikir teman-teman bisa memahami itu. Sekarang udah ada Google ya, tinggal kita search aja. Tapi yang pasti data ini semua ada lengkap di Google juga banyak. Oke, kita akan sedikit menyinggung tentang motor bakar. Oke, jadi untuk prinsip motor bakar sendiri dia ada 2 jenis. Yang pertama motor bakar 2 langkah dan motor bakar 4 langkah. Sebenarnya prinsip kerja dari kedua jenis ini sama, hanya saja untuk motor bakar 2 langkah dia hanya melakukan 1 kali putaran poros dalam pembakaran. Sementara untuk 4 langkah dia 2 kali. Jadi kalau misal 2 langkah dia 360 derajat, kalau motor 4 langkah dia 720 derajat. Nah, bagaimana sistem kerja dari motor bakar ini?
Ya, jadi dalam prinsip kerja motor bakar dia punya prinsip kerja yang sama, yaitu dia punya intake. Jadi ketika dia mengisap bahan yang untuk diledakkan, kemudian ada kompresi dia menahan ini, kemudian ada ledak. Dan ketika ada daya ledakan tadi, nah kemudian ada exhaust atau buang. Nah, 4 prinsip kerja ini yang sangat mutlak dilakukan baik dalam 2 langkah ataupun 4 langkah. Nah, untuk kerja motor 2 langkah ini sendiri, jadi kita ketahuinya bahwasanya dia berputar hanya 1 kali putaran dalam satu kali proses pembakaran. Nah, jadi ketika pengisian dan kompresi, yaitu piston bergerak dari TMB dan ke TMA, nah udara ini mengisi lubang asap, kemudian disusul dengan kompresi yang akhirnya bahan bakarnya tadi itu diinjeksikan ke ruang bakar sehingga terjadi pembakaran. Nah, usaha yang dilakukan pembuangan ini akibat adanya pembakaran inilah yang nantinya mendorong piston untuk bergerak kembali. Nah, terus kemudian bergerak sedemikian rupa sehingga proses itu terulang kembali. Nah, sementara pada kerja motor 4 langkah sama sebenarnya dengan proses yang ada dalam 2 langkah. Hanya saja pada proses ini ketika kompresi, jadi ketika piston berat ke TMB, nah ada katup di mana dia juga membantu dalam proses pembuangan dan proses penghisapan ya. Jadi ketika akhir kompresi ini disemprotkan pada ruang bakar, nah tekanan yang dihasilkan akhir dari kompresi bahan bakar ini itu dia tekanannya sangat tinggi sehingga melalui lubang yang sangat kecil sehingga pembakarannya itu berupa ledakan. Yang kita ketahui bahwasanya itu sama juga dengan yang ada di dalam 2 langkah. Nah, namun langkah usaha ini, pembakaran ini menghasilkan tekanan yang tinggi dalam ruang bakar sehingga mendorong piston untuk bergerak ke TMB melakukan usaha pembakaran lagi. Nah, pembuangan akhir dari langkah usaha ini itu dia ketika akan keluar, katupnya itu akan otomatis juga terbuka. Nah, sehingga gasnya pun itu keluar. Jadi kalau misal kita berbicara tentang motor bakar 4 langkah, dia istimewanya dia punya katup ya dalam hisap maupun pembuangannya, sehingga lebih terkontrol untuk bahan yang dia bakar kayak gitu. Oke, mungkin perbedaan secara spesifik kita bisa melihat dari kekurangan dan kelebihannya dari masing-masing sistem kerja motor 2 langkah dan 4 langkah ini. Oke, untuk motor bakar 2 langkah sendiri dia punya kelebihan, yaitu salah satunya proses pembakarannya terjadi dalam 1 kali proses pembakaran. Kemudian pada mesin 2 tak itu umumnya tidak memerlukan klep seperti tadi saya singgung, bahwasanya untuk mesin 4 langkah dia butuh katup, sementara untuk 2 langkah dia tidak butuh katup. Kemudian jika dibandingkan dengan motor 4 langkah, motor 2 langkah ini biasanya dia punya tenaga yang lebih besar dan kekurangannya dia lebih boros ya karena tidak punya katup. Sementara untuk 4 langkah dia lebih irit untuk bahan bakar, tenaganya juga sedikit lebih rendah dihasilkan. Tapi untuk ini untuk 4 tah dia lebih lebih dingin karena seperti tadi ada kontrol dalam pembakarannya kayak gitu. Untuk selanjutnya itu alat mesin pertanian pengolahan tanah. Nah, dalam pengolahan tanah kita tahu bahwasanya dalam setiap budidaya pengolahan tanah itu perlu ya dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mempersiapkan bagaimana media tanam atau sawah itu siap untuk dilakukan budidaya. Nah, memang yang lagi tren pada era sekarang adalah bagaimana kita melakukan pengolahan tanah seminimal mungkin untuk hasil yang semaksimal mungkin. Kenapa? Karena hari demi hari kita ketahui bahwasanya daya dukung tanah juga berkurang. Oleh karena itu kita harus menjaga sumber daya tanah itu sendiri sebagai salah satu sumber daya dalam bidang pertanian. Nah, dalam pengolahan tanah itu ada 2 syarat utama, yaitu ada pemotongan dan penggeburan dan pembebanan tanah. Nah, 2 prinsip ini yang dipegang dalam setiap kerja dari alat mesin pengolahan tanah. Jadi dalam pengolahan tanah ini
yang diharapkan nantinya adalah kondisi lahan atau tanah dia benar-benar siap untuk dijadikan sebagai media tanam untuk menyokong pertumbuhan dari budidaya pertanian itu sendiri. Nah, alat pengolahan tanah itu ada alat pengolahan tanah pertama dan alat pengolahan tanah kedua. Nah, apa sih bedanya? Nah, dari kedua ini dia yang membedakan bahwasanya alat pengolahan tanah pertama dia punya tugas untuk mempersiapkan tanah, bagaimana tanah itu dia disiapkan untuk tanaman untuk dilakukan pengolahan selanjutnya berupa alat pengolahan tanah kedua. Nah, untuk alat pengolahan tanah kedua ini biasanya hanya meliputi seperti pengemburan, pembuatan bulu dan pembuatan irigasi kayak gitu. Nah, sementara untuk alat pengolahan pertama dia lebih mengarah kepada seperti penghancuran massa tanah, kemudian pembersihan kayak gitu. Jadi dia lebih mengarah kepada mempersiapkan tanah lapang. Sementara untuk alat tanah kedua dia mempersiapkan tanah lapang yang tadi untuk dijadikan sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian itu sendiri. Nah, banyak alat-alat yang sudah berkembang, mulai dari untuk alat pengolahan tanah pertama ada bajak singkal, bajak piring, bajak rotari yang dia punya sistem kerja masing-masing, dan dalam sistem kerjanya dia punya efisiensi dan kelebihan juga masing-masing. Nah, ini bisa kita ketahui juga banyak di buku-buku dari internet juga banyak untuk bagaimana mekanisme kerjanya. Kemudian ada alat pengolahan tanah kedua itu seperti garu dan penata penggembur lainnya. Ada mungkin yang baru dia power seeder, dia dia menggemburkan, nah kayak gitu. Nah, dia jadi tujuannya untuk alat pengolahan tanah kedua nih dia mempersiapkan tanah untuk dilakukan proses budidaya langsung. Jadi entah dia pembuatan irigasi, kemudian dia pembuatan guludan dan sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya alat mesin penanaman. Nah, untuk alat mesin penanaman sendiri kita ketahui bahwasanya penanaman adalah proses bagaimana kita memindahkan bibit, benih atau biji kepada media tanam yang akan dilakukan. Nah, proses pemindahan ini memang dipengaruhi oleh banyak faktor untuk keberhasilannya, mulai dari daya kecambah biji bagaimana, apakah dia punya daya kecambah biji yang baik, kemudian keseragaman ukuran biji, kualitas biji, kelembaban tanah, semua banyak pengaruh dalam penanaman dan perkecambahan ini. Ada beberapa faktor, ada hama dan penyakit. Kita ketahui juga bahwasanya ada benih yang dibawa juga oleh ada penyakit yang terbawa benih. Nah, itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam penanaman itu sendiri. Namun terlepas dari banyak faktor itu tadi, nah dari segi instrumentasi pertanian dia menyiapkan bagaimana kondisi bibit ataupun benih yang yang disiapkan itu dia dapat berada dalam posisi di media tanam itu sebaik dan seefisien mungkin, sehingga dia dengan harapan tanaman itu bisa tumbuh seperti itu. Nah, untuk alat penanaman sendiri sebenarnya udah mulai berkembang lama ya. Ada yang dia bertenaga manusia, ada yang dia hewan juga, ada yang dia langsung dari motor bakar seperti yang jelaskan tadi, dari traktor. Untuk alat penanaman sendiri ini mungkin untuk yang dia dari jenis manusia, maksudnya sumbernya manusia ya. Nah, itu ada kayak tugal. Nah, itu kan udah lama ya, maksudnya udah banyak variasi tugal, sejarah tugal, bagaimana dia penggunaannya. Kemudian ada traktor, ada untuk hewan dia kan ada kayak grain seeder tapi yang dia ditariknya oleh hewan. Kemudian untuk traktor ada tanam baris sempit, baris lebar, mungkin kita ketahui kayak transplanter, ada grain seeder juga. Jadi pengembangan alat-alat ini juga sudah banyak sih untuk alat penanaman ini sendiri, dan saya pikir jenis-jenis seperti apa itu udah banyak juga dijelaskan, dan kalau saya jelaskan semuanya mungkin nggak cukup waktunya, tapi yang pasti yang penting kita tahu bahwasanya alat-alat itu ada dan sumbernya ada manusia, ada hewan, dan ada traktor. Oke, untuk selanjutnya itu alat mesin pemeliharaan tanaman dan pemupukan. Nah, untuk pemeliharaan tanaman dan pemupukan ini dia juga penting juga ya dilakukan, karena keberhasilan budidaya juga dilihat bagaimana cara perawatannya, cara pemupukannya, dan juga sudah banyak jurnal-jurnal ataupun penelitian yang menjelaskan bagaimana sih pengaruh perawatan bagi hasil produksi. Nah, itu juga sudah banyak terbukti juga. Nah,
Untuk alat mesin pertanian ini sendiri banyak juga jenisnya ya. Jadi mungkin yang saya sedikit kenalkan di sini ada alat mesin penyangan padi atau power seeder. Dia biasanya untuk membersihkan gulma-gulma yang ada di lahan sawah untuk lahan padi. Kemudian ada alat semprot. Nah, mungkin teman-teman kan kadang sering tahu dia biasanya alat semprot mungkin sederhana yang sering digunakan petani dia untuk menyemprot pestisida kayak gitu. Nah, itu juga salah satu alat mesin pertanian. Kemudian ada alat pemupukan dan aplikator. Dia juga sudah banyak berkembang, terutama mungkin di daerah-daerah perkebunan, salah satunya mungkin sawit. Dia yang kita ketahui bahwasanya komoditas nasional ini adalah salah satu komoditas yang 60% keberhasilan produksi sawit adalah dari pemupukan. Nah, oleh karena itu alat-alat mesin pemupukan ini juga dia punya peran penting ya untuk bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan pupuk ini menjadi lebih efisien dan efektif. Dan satu, dengan adanya alat-alat ini sebenarnya yang ditekankan adalah bagaimana untuk hemat tenaga, hemat biaya, dan hemat waktu. Itu yang penting. Oke, selanjutnya ada alat mesin panen dan pasca panen. Nah, ada banyak ya, ini macamnya ada beberapa. Ini juga dari video yang ada di Sister, dan saya pikir juga masih banyak video-video lain dari alat mesin pertanian untuk panen dan pasca panen. Nah, untuk ini untuk yang mungkin kita sedikit kenal ada combine harvester ya. Jadi combine harvester ini mungkin kita juga sering pernah lihat ada. Jadi dia melakukan pemanenan padi. Jadi juga sudah banyak berkembang juga alatnya, mulai dari yang dia didorong, kemudian sekarang ada orang yang sudah duduk mengoperasikan sebagai operatornya. Ada juga yang dia modelnya udah kayak Megatron combine harvester, jadi dia lebih gede. Dia udah bisa selain manen juga dia bisa membawa hasil panennya. Jadi banyak sih pengembangan ini, bahkan ada juga pengembangan yang dia mulai menyentuh robot. Jadi ada salah satu alat dia namanya Agrobots 24 Robotic. Dia memanen stroberi dengan robot dengan teknologi sensor. Dia mencoba memilah-milih mana buah stroberi yang warna merah, kemudian kalau merah dia petik. Ya secepat itu, dan pengembangannya sangat pesat memang, karena memang teknologi kita ketahuinya bahwasanya kehidupan saat ini itu sangat membutuhkan teknologi, baik itu informasi kemudian teknologi yang lain yang dia sangat berguna untuk memecahkan masalah-masalah dan menghemat kinerja dari manusia itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya efisiensi kerja alat mesin pertanian. Nah, dalam pengembangan pertanian, efisiensi ini penting dilakukan. Mengapa? Karena untuk kita menganalisa bagaimana kita mengetahui kinerja mesin itu, dia efektif nggak sih kita gunakan, karena belum tentu yang efektif menurutnya ataupun efektif di tempat lain itu akan efektif di tempat kita ataupun akan efektif menurut kita. Nah, oleh karena itu penggunaan perhitungan efektif alat kerja pertanian itu penting dilakukan. Nah, jadi bagaimana kita melihat waktu yang terbuang dalam penggunaan mesin pertanian itu sendiri. Nah, waktu yang terbuang ini waktu yang seperti apa sih? Kayak misal dia waktu menggandeng alat, waktu untuk transport penyimpanan, ada waktu untuk mengisi bahan bakar, ada untuk waktu untuk menyetel, kemudian ada waktu sleep mungkin untuk alat pengolah tanah. Nah, kayak waktu-waktu kayak gini itu juga penting untuk dihitung dan penting untuk diketahui, sehingga kita mengetahui sebenarnya cara yang mana ataupun mesin yang mana sih yang kiranya dia punya kapabilitas, dia punya kemampuan yang paling tepat untuk kita bagaimana menerapkan mesin itu dalam budidaya pertanian itu sendiri. Mungkin dalam pertemuan kemarin juga sempat disinggung dengan pengolahan tanah dengan pola yang berbeda, dengan alat mesin pertanian yang sama yaitu traktor, mungkin bajak piring, dengan pola yang berbeda, kira-kira pola mana sih yang paling efisien? Nah, itu juga penting kita lakukan. Mengapa? Dengan kita mengetahui itu, sehingga kita bisa menelaah sebenarnya pola mana sih yang bisa kita lakukan dan pola mana sih yang bisa kita ambil keputusan dalam proses budidaya itu. Karena ini juga berhubungan dengan biaya, berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan tenaga kayak gitu.
Oke, untuk selanjutnya kinerja ekonomi alat pertanian. Nah, ini kinerja ekonomi alat pertanian ini dia lebih lebih mengingatkan kita bagaimana sih kinerja dan ekonomi dari pertanian itu sendiri, dari kinerja mesinnya, dari sumber dayanya, dari operatornya, dari mesinnya mungkin secara sederhana ketika kita punya mesin giling padi misalnya. Nah, kira-kira mesin giling padi ini akan menghasilkan berapa ton sih per jamnya ataupun per detiknya, berapa ton sih yang bisa dihasilkan, berapa kilogram. Nah, itu dia masuk bagaimana kinerja ekonominya. Kenapa? Karena dia akan berhubungan dengan biaya. Jadi dari pengembangan alat mesin pertanian ini sendiri rata-rata akhirnya kita harus melihat bagaimana sih biaya yang harus dikeluarkan, karena memang tujuannya alat mesin pertanian itu hadir untuk memudahkan manusia baik dari tenaga, waktu maupun biaya. Nah, ketika biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan alat mesin pertanian ternyata lebih mahal dan itu tidak punya dampak apa-apa, maka tentunya penerapan ini sangat tidak disarankan untuk digunakan seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana pendekatan kinerja ekonomi baik dari kinerja mesin itu juga sangat sangat kita harus ketahui bagaimana kapasitasnya, bagaimana efisiensinya. Mungkin secara teoritis kapasitas seperti ini, tapi bagaimana di lapang, nah itu juga harus direlasikan dan harus dibandingkan kayak gitu. Kemudian ada kinerja sumber daya. Nah, sebenarnya sumber daya seperti apa sih yang paling pas dalam penggunaan mesin itu sendiri? Jika misal dia tuh lebih baik dengan roda 2 sih atau roda 1 kah? Nah, itu kan juga harus perlu pertimbangan dan perlu keputusan untuk bagaimana memilihnya secara teoritis ya mungkin ya untuk sumber daya ini. Kemudian juga kinerja operator. Jadi bagaimana sih pengalaman operator juga dalam mengoperasikan sumber daya alat mesin pertanian itu, karena pengetahuan mesin operator dengan alat mesin pertanian itu sangat penting untuk dan sangat akan mempengaruhi keberhasilan dari penerapan alat mesin pertanian itu sendiri. Oke. Mungkin itu sedikit review dari materi rangkuman dari semester 1 sampai sekarang dari instrumentasi mesin pertanian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.